Sobat Happy 50, jangan lupa kasih like, komen, dan juga share kepada orang-orang di sekeliling kalian, terutama orang-orang yang Anda kasihi. Dan pastinya jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 86 km di sebelah barat Surakarta dan juga 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO pastinya. Dan kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Mereka berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Nah, sementara terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dan pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan juga dunia. Sobat Happy 50, beberapa waktu lalu, pemerintah berniat untuk menaikkan tiket masuk ke Candi Borobudur dari Rp50.000 menjadi Rp750.000. Hal ini memberatkan karena kenaikannya luar biasa tinggi. Tetapi kalau kita mau melihat dari alasan di belakang kenaikan tersebut, kita akan berpikir logis mungkin ya kalau memang tiket ini dinaikkan. Karena apa? Kita saksikan setelah ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan Candi Borobudur? Walaupun mungkin belum pernah berkunjung langsung ke Candi Borobudur, tapi nama tujuan wisata Candi Borobudur sudah dikenal seantero Indonesia bahkan di seluruh dunia. Karena Candi Borobudur merupakan salah satu situs sejarah warisan dunia dan ini sudah menjadi bagian dari UNESCO itu sendiri. Borobudur karena sudah dibangun sejak berapa ratus tahun yang lalu, pastinya mengalami degradasi dari sisi bangunan, kemudian dari sisi letaknya di pijakan tanahnya, sehingga memang dengan semakin banyaknya turis yang berkunjung, semakin banyaknya orang yang berlalu lalang, ini akan mengakibatkan dari posisi Candi Borobudur itu sendiri menjadi lebih dalam lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh UNESCO pastinya dan juga pemerintah Indonesia karena mereka khawatir Candi Borobudur dalam waktu yang tidak akan lama lagi bisa menjadi tenggelam. Kita tidak tahu kapan itu, tetapi UNESCO dan juga pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya bukan tanpa alasan untuk menaikkan tiket masuk ke Candi Borobudur dari Rp50.000 menjadi Rp750.000. Bagaimana tidak? Kalau dibiarkan ya selama ini itu turis-turis yang pada masuk Candi Borobudur, mereka kadang-kadang tuh tidak memperhatikan ya situs-situs ataupun mungkin ukiran-ukiran dari batu ya yang melambangkan sebuah cerita dan juga melambangkan suatu sejarah.
Dan yang ada menurut saya sebagian besar itu, saya tidak bilang semua ya, tapi sebagian besar turis itu lebih sering atau lebih senang untuk berfoto-foto. Ya, berfoto-foto kemudian dimasukkan dalam medsos, dan kemudian juga mereka mungkin hanya sekedar berjalan tanpa ingin mengetahui sebenarnya apa yang ada di balik sejarah berdirinya Candi Borobudur tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang yang ingin melihat Candi Borobudur sekedar mungkin berfoto-foto, bersenang-senang, berpamer ria dan lain sebagainya, dan ternyata beribu-ribu orang yang datang ke Candi Borobudur dikhawatirkan bisa membuat Candi Borobudur ini suatu saat tenggelam. Tenggelam dalam arti melesek ya, kalau orang Jawa bilang tuh melesek ke tanah ya, ke bawah. Jadi sudah ketinggian di atas air laut itu sudah semakin rendah ya, semakin lama semakin rendah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, apakah kita mau suatu saat nanti anak cucu kita tidak bisa melihat Candi Borobudur? Ataukah kita mau bahwa UNESCO akan menghakimi Indonesia atau akan menuduh Indonesia tidak becus mengurus sebuah warisan dunia gitu ya, warisan yang sudah masuk di dalam 7 keajaiban dunia. Rasanya hal ini akan memalukan bagi Indonesia kalau ternyata satu dari 7 keajaiban dunia itu sendiri musnah dari dunia, di mana itu ada di Indonesia. Oleh sebab itu, UNESCO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia berupaya membuat satu kebijakan gimana caranya supaya Candi Borobudur ini suatu saat tidak musnah. Nah, memang kebijakan kenaikan tiket dari 50.000 menjadi 750.000 itu sendiri adalah salah satu langkah yang dipercaya bisa mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi. Kenaikannya memang drastis ya, dari 50.000 sampai menjadi 750.000 gitu. Dan bahkan kemudian berpikir kalau begitu anak-anak kita, anak sekolah mulai dari TK sampai yang kuliah tidak bisa dong melihat Candi Borobudur karena harganya 750.000 gitu. Tapi sebenarnya waktu itu pemerintah sudah membuat kebijakan bagi mahasiswa atau bagi siswa diberikan harga khusus, harga yang sangat-sangat reasonable. Kalau nggak salah itu hanya Rp5.000 atau Rp50.000. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, bagi kaum siswa tetap bisa melihat Candi Borobudur dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000. Tetapi balik lagi, ternyata yang tidak setuju jauh lebih banyak karena mereka tidak tahu kenapa alasan dinaikannya tiket tersebut. Pemerintah sendiri menurut saya juga tidak terbuka, tidak mengkomunikasikan hal tersebut kepada halayak ramai, kepada masyarakat, bahwa sebenarnya harga kenaikan menjadi 750.000 itu adalah dalam rangka menjaga dan memelihara salah satu situs warisan dunia tersebut. Kita juga tidak ingin Candi Borobudur hilang dari peradaban dunia, dari peradaban manusia. Kita ingin Candi Borobudur juga tetap eksis. Tetapi dengan mungkin dipending atau ditahan kenaikan tersebut hingga waktu yang belum ditentukan, saya rasa pemerintah saat ini sedang juga menggodok suatu program lainnya demi menjaga eksistensi dari Candi Borobudur itu sendiri. Saya tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah, tetapi apapun itu, saya tahu itu adalah yang terbaik. Sebenarnya bukan karena negara hanya ingin mendapatkan ekstra pemasukan, saya rasa bukan itu. Tetapi kalau menurut apa yang saya baca dan saya ketahui, berita-berita yang ada dan juga dari apa yang saya baca, bahwa policy pemerintah untuk menaikkan tiket adalah demi menjaga eksistensi dari Candi Borobudur. Eksistensi dari Candi Borobudur itu sendiri, sehingga tidak diinjak-injak oleh banyak orang yang tidak menghargai keberadaan Candi Borobudur itu sendiri, kemudian menahan beban begitu banyaknya turis yang datang, karena harga tiketnya yang bisa dibilang semua orang juga bisa gitu ya, tetapi pemerintah memutuskan mungkin menaikkan harga itu bagi orang-orang yang memang ingin belajar tentang sejarah, apa yang terdapat di Candi Borobudur dan sebagainya.
Saya yakin pemerintah akan membuat satu kebijakan lainnya yang bisa menjadi jembatan bagi keinginan masyarakat dan juga pastinya demi eksistensi dari Candi Borobudur itu sendiri. Jadi Sobat Happy 50, apapun itu, mari kita sikapi dengan hal yang positif dan kita berharap bahwa pemerintah akan bisa membuat satu kebijakan yang memastikan masyarakat bisa terus berkunjung ke Candi Borobudur. Di samping itu, tentunya juga Candi Borobudur tetap ada sampai kapanpun itu. Sobat Happy 50, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasih komentar kalian. Kita jumpa di topik menarik lainnya. Bye.